Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi Flutterflow dan Veribase Veristore dalam pengembangan aplikasi manajemen keuangan berbasis no-code yang beranggotakan saya sendiri, Fadila Amana, dan teman saya, Rizky Wahyudi, Christine Impana Manik, dan Muhammad Yazid Nur. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Baik, dari latar belakang, yang pertama ada isu atau fenomena. Pertamanya, generasi Z mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan akibat kurangnya literasi finansial dan perilaku konsumtif. Yang kedua, banyak individu memiliki ide inovatif tetapi terbatas dalam keterampilan pemrograman. Bagian kedua, urgensi penelitian. Diperlukan solusi yang mudah digunakan tanpa keterampilan teknis untuk membantu pengelolaan keuangan. Solusinya pemanfaatan teknologi no-code seperti Flutterflow untuk membangun aplikasi keuangan dengan integrasi Firebase Firestore. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi Flutterflow dalam pengembangan aplikasi manajemen keuangan berbasis no-code. Bagaimana efektivitas integrasi Firebase Firestore dalam menyimpan dan mengelola data keuangan secara real-time. Tujuan penelitian yang pertama, mengevaluasi penggunaan Flutterflow dalam membangun aplikasi keuangan. Yang kedua, mengkaji efektivitas Firebase Firestore dalam menyimpan dan mengelola data keuangan. Dari kajian teoritis yang pertama, manajemen keuangan, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan. Yang kedua, no-code development, pengembangan aplikasi tanpa memerlukan keahlian pemrograman. Yang ketiga, Flutterflow, platform pengembangan aplikasi berbasis GUI dengan sistem drag and drop. Yang keempat, Firebase, layanan cloud dari Google untuk menyimpan data real-time dan backline aplikasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Itu adalah metode penelitian. Jadi metode penelitian ini diawali dengan analisis kebutuhan, di mana tahapan analisis kebutuhan ini diawali dengan identifikasi fitur utama yang diperlukan dalam aplikasi manajemen keuangan berbasis no-code. Nah, penelitian ini berfokus pada pengembangan aplikasi yang memungkinkan pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran, melihat riwayat transaksi, serta mendapatkan ringkasan laporan keuangan dalam bentuk grafik. Selain itu, dipertimbangkan pula kebutuhan integrasi dengan Firebase Firestore untuk penyimpanan data pengguna secara real-time. Yang kedua adalah perancangan sistem. Jadi, setelah kebutuhan sistem diidentifikasi, tahapan selanjutnya adalah perancangan sistem yang mencakup desain antarmuka pengguna dan model basis data. Nah, desain awal ini dibuat sesuai tampilan dan fungsionalitasnya. Struktur basis data Firebase Firestore dirancang dengan model koleksi dan dokumen. Kemudian, keamanan Firebase Firestore dikonfigurasi untuk memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses datanya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan aplikasi. Nah, proses ini membangun termuka dan menghubungkan dengan Firebase Firestore menggunakan fitur bawaan Flutterflow. Jadi, implementasi dimulai dengan pembuatan halaman utama, formulir pencatatan transaksi, serta halaman ringkasan laporan keuangan dalam bentuk statistik. Setiap komponen diuji secara bertahap untuk memastikan interaksi sesuai dengan pengguna dan sistem. Kemudian, Firebase Firestore digunakan untuk menyimpan setiap transaksi secara real-time. Kemudian selanjutnya adalah pengujian aplikasi. Nah, pengujian dilakukan dengan metode black box testing untuk memastikan bahwa setiap fitur dan dalam aplikasi berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Pengujian mencakup validasi input transaksi, login, registrasi, tampilan riwayat keuangan, serta statistik yang ditampilkan. Skenario yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi kesalahan seperti data yang tidak tersimpan dengan benar atau tampilan yang tidak sesuai dengan desain awal. Jika ditemukan masalah, maka aplikasi diuji ulang untuk memastikan stabilitasnya dan keadalan sistemnya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan penyempurnaan. Jadi setelah dilakukannya pengujian aplikasi melalui black box testing, tahap evaluasi dilakukan dengan menilai efektivitas Flutterflow dalam membantu individu tanpa latar belakang teknis membangun aplikasi manajemen keuangan. Nah, evaluasi ini menyakup kemudahan membangun termuka, fleksibilitas integrasi dengan Firebase Firestore, serta performa aplikasi dalam menangani transaksi pengguna. Jika
ditemukan kekurangan, dilakukan penyempurnaan berdasarkan hasil analisis dan umpan balik dari pengguna uji coba. Nah, dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana Flutterflow dan Firebase Firestore dapat dimanfaatkan secara real time. Nah, kemudian adalah hasil dan pembahasan. Jadi, tahapan pertama pada sesuai metodologi ini yaitu analisis kebutuhan, di mana aplikasi harus memiliki fitur pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan visualisasi data. Kemudian diperlukannya integrasi Firebase Firestore untuk penyimpanan data real time, yakni dengan memanfaatkan fitur database-nya. Kemudian selanjutnya adalah perancangan sistem, yaitu mendesain UI menggunakan Flutterflow dengan pendekatan UX atau User Experience. Kemudian selanjutnya adalah struktur basis data berbasis koleksi dan dokumen di Firebase Firestore. Untuk pengembangan aplikasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengembangan aplikasi, di mana gambar pertama ini merupakan gambar dari tab Home. Nah, di dalam tab Home ini ada tiga tiga informasi, yaitu yang pertama informasi pengeluaran, yang kedua itu informasi saldo, dan yang ketiga itu ada informasi pemasukan. Nah, di sini juga dilengkapi dengan button all time, di mana button all time ini untuk melihat waktu catatan keuangan kita, dan juga dilengkapi dengan button add new, ini untuk menambah catatan keuangan baru kita. Di sini juga dilengkapi dengan tombol searching untuk mencari pengeluaran kita gitu. Nah, di gambar kedua, inilah di mana kita sudah menambahkan beberapa catatan keuangan kita. Di sini kita bisa melihat lagi jumlah pengeluaran kita itu sudah ada, jumlah ketika kita membuat account, kita diminta untuk memasukkan email, password, confirm password. Nah, di sini ada icon mata, di mana icon mata ini untuk menyembunyikan password yang kita ketik. Nah, setelah semua informasinya benar, informasi yang kita masukkan sudah benar, kita akan klik button Get Started. Nah, gambar yang keempat ini merupakan gambar untuk login, di mana di sini kita hanya memasukkan email dan password. Setelah kita memasukkannya, kita klik login. Selanjutnya ini ada tab statistik. Nah, di tab statistik, di sini tab statistik itu masih kosong karena kita belum memasukkan catatan keuangan kita. Maka di sini kita belum melihat bagaimana bentuk catatan keuangan kita. Nah, sedangkan di gambar kedua, di tab statistik, di mana kita sudah memasukkan catatan keuangan kita, kita bisa melihat nih sebuah grafik berapa sih untuk saving nih. Warna kuning berapa persen, berapa banyak gitu. Untuk income berapa, dan ini juga dilengkapi dengan tab all time untuk melihat pengeluaran kita pada tanggal berapa gitu. Yang terakhir yaitu menu setting. Nah, di menu setting kita bisa melihat akun kita dan kita juga bisa memilih bahasa yang kita mau. Kita juga bisa keluar dari akun kita dengan menggunakan logout. Nah, di sini juga disediakan delete account ini untuk menghapus akun kita. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi budgeting tracker. Nah, yang pertama kali yang bisa kita lakukan itu adalah membuat account. Nah, ini adalah tampilan membuat account di mana kita akan memasukkan email, password, dan juga kita akan mengkonfirmasi email kita. Nah, setelah kita memasukkan semua informasi ini, kita bisa mengklik Get Started. Nah, karena saya sudah memiliki account, jadi saya tinggal login ke sini. Nah, jadi saya akan memasukkan email, lalu saya akan memasukkan password. Nah, jadi di sini ada icon mata di mana kita bisa menampilkan atau mematikan password kita. Nah, setelah kita memasukkan email dan password, kita akan mengklik sign in. Nah, ini adalah tampilan tab home, di mana di tampilan tab home ini ada menu untuk melihat pengeluaran, saldo, dan juga pemasukan. Nah, jadi misal nih, kita ingin memasukkan catatan keuangan yang baru. Kita klik button add new. Misal kita memilih expense, kita memilih kategori belanjaan, groceries, kita masukin misal 35.000. Nah, karena ini deskripsinya opsional, kita bisa memasukin, bisa juga kita kosongkan. Kita pilih tanggal hari ini. Nah, setelah ini semua kita masukin, kita add new, dan kita bisa melihat
untuk catatan keuangan kita ini berada di bawah. Karena catatan keuangannya ini itu dimulai dari yang terlama sampai ke yang terbaru. Nah, setelah kita memasukin ini semua, kita move ke tab statistik untuk melihat bar statistik untuk pengeluaran kita. Misal di sini ada saving. Saving ini kan berwarna kuning gelap. Di sini kita bisa melihat savingnya itu 7% dengan total pengeluaran 150.000. Nah, di sini ada tab all time atau kita bisa milih bulan untuk melihat catatan keuangan kita itu per bulan atau untuk menampilkan semuanya juga bisa. Nah, sekarang kita move ke tab settings, di mana di tab settings ini kita bisa melihat informasi account kita. Nah, di sini juga ada beberapa menu, yaitu yang pertama choose language. Nah, di sini hanya tersedia dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Nah, apabila kita ingin keluar dari akun kita bisa mengklik tab logout dan kita bisa confirm untuk keluar dari akun kita. Nah, apabila kita berubah pikiran untuk tidak keluar dari akun kita bisa mengklik cancel. Dan yang terakhir itu ada delete account. Nah, delete account ini apabila kita ingin menghapus akun kita. Nah, jadi kalaupun akun kita sudah terhapus permanen, kita bisa masuk lagi ke aplikasi ini, tapi kita harus register kembali. Demikian demonstrasi aplikasi budget tracker yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pengujian aplikasi. Yang pertama itu pembuatan akun. Pengguna mengisi formulir pendaftaran. Akun berhasil dibuat dan dimasuk ke dashboard. Yang kedua itu login. Pengguna memasukkan kredensial yang benar. Berhasil login ke halaman utama. Yang ketiga itu login atau invalid credentials, yaitu penggunaan masukkan email atau password salah, pesan error atau email atau password salah. Yang keempat yaitu membuat daftar pengeluaran. Pengguna menambahkan pengeluaran baru. Data tersimpan dan tampil di daftar. Selanjutnya itu membuat daftar pemasukan. Pengguna menambahkan pemasukan baru atau data tersimpan dan tampil di daftar. Yang keenam, menampilkan statistik. Pengguna melihat statistik pengeluaran. Statistik ditampilkan dengan benar. Selanjutnya itu reset password. Pengguna melakukan reset password. Link reset dikirim ke email. Selanjutnya itu logout. Pengguna melakukan logout kembali ke halaman login. Terus yang terakhir itu delete account. Pengguna menghapus akun terhapus dan tidak bisa login lagi. Selanjutnya yaitu evaluasi dan penyempurnaan. Hasil evaluasi, Flutterflow mempermudah pengembangan bagi individu non-teknis. Firebase dan Firestore memungkinkan penyimpanan dan sinkronisasi data real-time. Selanjutnya penyempurnaan. Yang pertama yaitu optimasi struktur database agar lebih responsif. Yang kedua, penyesuaian UI dan UX untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang ketiga yaitu penambahan fitur konfirmasi sebelum menghapus akun. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, implementasi Flutterflow dan Firebase Firestore terbukti efektif dalam membangun aplikasi manajemen keuangan berbasis no-code. Yang kedua, Flutterflow mempermudah pengembangan aplikasi tanpa latar belakang teknis, sementara Firebase Firestore memungkinkan penyimpanan data secara real-time. Saran yaitu untuk meningkatkan efektivitas iterasi pengembangan berdasarkan feedback pengguna sangat diperlukan. Yang kedua, dokumentasi fitur dan pendahuluan dan panduan harus lebih diperjelas agar pengguna non-teknis lebih mudah memahami cara kerja aplikasi. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi integrasi dengan teknologi lain untuk meningkatkan fungsionalitas aplikasi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.